New project udah, kemudian font dan tablet, kalian buka font dan tablet. Kemudian buka yang empty view activity ya, bukan yang empty activity. Kalau yang empty activity ini, yang versi sekarang itu, ini udah pakai Jetpack, dan Jetpack ini bahasanya, kemudian cara penggunaannya berbeda dengan yang dasar, yang basic ya. Jadi kita pakai empty view activity dulu. Nih ya, hati-hati jangan salah, empty view activity bukan empty activity. Kalau yang versi sebelumnya Android Studio itu memang pakai empty activity. Nanti kalau ada yang pakai, yang buka video saya itu lama ya, tapi yang perbedaannya cuma ini aja sih, empty view activity. Udah di sini, kemudian di next, kemudian ini nama aplikasi. Nama aplikasi pertama diawali dengan huruf besar ya. Jadi nggak bisa kita misalkan huruf kecil semua nih, modul 1. Nah, ini akan salah ya. Dia minta untuk di upper case ya. Minta untuk di modul 1 misalkan ya, atau project 1. Project 1 katakanlah ya. Pakai huruf besar, kemudian kalau saya diminimalisir tidak menggunakan spasi ya, tapi boleh menggunakan angka. Nah, ini package name itu tidak dirubah-rubah ya. Nanti misalkan di tengah jalan, ini beda-beda ya. Kalau punya saya mungkin akan dibuat seperti ini ya, com.ro2santi, kemudian nama project. Ini boleh misalkan, kalau mungkin kalian contohnya com.example ya, atau misalkan nama orang lain ya, itu silakan diganti.
di dalam project kita gitu ya. Kalau di sini kan kalau kita lihat di sini dia hanya ada main activity, cuman ada satu activity ya. Kemudian ada label, ada iconnya. Tapi ini kita close aja dulu, jangan dirubah-rubah ya, karena nanti bisa berubah. Oke, kemudian berikutnya ada Kotlin plus Java. Nah, ini folder Kotlinnya, tapi yang folder pertama ya, ini ada bahasa Java, bahasa Kotlinnya ya, bahasa Kotlin ada di sini, main Kotlin. Jadi nanti kalau main Kotlinnya ketutup, di mana nih? Saya nggak ada kok main Kotlinnya, ada di sini ya, di Kotlin folder pertama. Kalau kita lihat di sini ya, nah ini folder pertama ya, tidak ada Android text atau test ya, tapi langsung ini ada package-nya ya, package kita main activity, tinggal diklik saja 2 kali. Oke. Kemudian untuk layout di sini ada res drawable. Ini kalau misalnya kita mau nambahin gambar, image view gitu ya, atau icon nanti bisa di drawable. Kemudian ini layout. Layout ini adalah activity main. Ini kalau misalkan hilang, yang mana nih activity mainnya? Ada di layout. Kemudian dibuka ya. Nah ini bisa digeser-geser ya. Kalau misalkan nanti perlu. Jadi jangan takut ya. Kemudian ini bisa gambarnya aja atau tampilannya saja. Kemudian ini bisa di split atau kita mau kode saja gitu ya. Tapi untuk desain ini bisa di split seperti ini ya, karena kita bisa lihat hasil desainnya langsung, kemudian kodenya langsung. Nah ini sudah menjadi project pertama ya, menampilkan Hello World. Oke. Berarti kita nggak usah ngapain sebetulnya ya kalau bikin project pertama di Android Studio. Cukup seperti ini, kemudian pahami cara kerja keseluruhan ya. Nanti jangan sampai saya mau cari layoutnya di mana, kemudian kalau misalkan saya mau ganti warna nih background misalkan ya, karena kan bisa ya kita bisa ngapa-ngapain di sini warna, di sini juga warna cuma ada 2 warna hitam dan putih yang disediakan, kita bisa bikin warna baru gitu ya. Nanti kemudian ini ada nama app ya, app name. Jadi nanti ketika diinstal atau di running di emulator, diinstal di handphone kita terhubung dengan kabel data gitu ya. Ini nama projectnya adalah atau nama aplikasinya adalah project 01. Kemudian iconnya tadi ada di sini ya, iconnya ini ya seperti ini, hijau seperti ini ya, hijau. Ini icon dan nama aplikasi defaultnya ya. Nah kita bisa rubah nama aplikasi di sini, tapi di app name ya, misalkan Hello World, misalkan ya.
Studio. Nah, ini cara kita proses ngodenya ya, atau ngodingnya gitu, atau mengembangkan aplikasi Android. Yang pertama kita harus definisikan dulu ide dan permintaan. Kita mau bikin apa sih, gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah fokus ya, kita akan bikin e-toko, semoga bisa ya. Walaupun cuman tampilan sederhana saja gitu, nggak apa-apa ya. Nah, setelah kita punya ide dan tujuan, tentu saja kita harus bikin prototyping the user interface. Jadi maksudnya, walaupun misalkan kita tidak bikin di Figma, misalkan ya, saya agak cepat karena sudah mau jam 8 ya. Ini prototyping the user interface ya. Jadi kita memang harus mendefinisikan nanti layoutnya akan seperti apa. Karena kenapa? Karena kan mobile aplikasi itu kalau kita lihat ya layarnya kecil, kemudian juga bagaimana caranya semua informasi atau kebutuhan sistem terpenuhi di dalam layar yang kecil itu ya. Makanya kita harus mendefinisikan nanti layoutnya akan seperti apa. Jangan sampai nanti ternyata teksnya kecil-kecil, kemudian jadi kayak misteri gitu ya. Ini nyari tombol di mana gitu ya. Nah, itu juga kan harus kelihatan ya tombolnya, misalkan ya. Pokoknya harus dibuat se-user friendly gitu ya, walaupun sederhana, yang penting sistemnya dapat gitu ya. Nah, ini kalau kita sudah menentukan akan dibuat seperti apa layoutnya, baru kita develop ya. Kita baru merancang ke XML-nya. Kemudian komponen Java, karena ini masih yang lama ya, bukan ke Java tapi Kotlin kita. Kemudian kita juga harus mengecek manifest kalau nanti ada penambahan activity baru gitu ya, atau ada perubahan icon dan lain sebagainya, manifest harus dicek. Kemudian build configuration ini kalau misalkan nanti kita menambahkan database, kemudian mengganti gambar, misalkan kan ada ya penambahan configuration untuk Gradle-nya. Nah, itu kita harus cek juga gitu ya. Ternyata misalkan kita harus install library baru gitu ya. Nah, ini juga kaitannya dengan build configuration. Kita harus menambahkan fungsi Firebase misalkan ya, atau fungsi SQLite, atau misalkan untuk sekedar gambar, misalnya supaya gambarnya bulat, misalnya pakai glid gitu ya, atau glid bump tag gitu ya. Banyak ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, setelah kita ngode atau developing, kemudian kita harus testing ya, apakah aplikasinya berjalan. Nah, ketika testing ini juga kita harus paham penggunaan Android Studio, kemudian bahasanya, kemudian jangan publish ini ya ini ya pengen nanya aja secara singkat cara nge-publish aplikasi itu gimana, Bu? Soalnya dulu tuh pernah nyobain bikin aplikasi kan, terus bingung cara nge-publish, cara ngemasukin ke Play Store-nya gitu. Itu Bu. Terima kasih, Bu. masukin aplikasi Android ini ya, aplikasi Android itu kalau dimasukin ke Play Store, kita masuk ke developerandroid.com, kemudian ada lainnya di sini menu ya, Google Play. Nah, masuk sini. Tapi untuk masuk ke sini, login ke konsol Play, kalian harus berbayar. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan sudah berbayar, ini akan seperti ini. Tapi kalau belum, kalian harus melakukan pembayaran dulu, ya. Ini ya, ini contohnya. Berapa, Bu? Pembayarannya $25 per bulan. Enggak, satu kali untuk selama-lamanya, selama akunnya masih aktif ya. Jadi si akun ini juga harus dipelihara gitu ya, kita nggak boleh pasif gitu ya. Jadi harus aktif, ada aplikasi yang dibuat atau ada aplikasi yang diupdate gitu. Jadi harus aktif sebagai developer ya. Entah itu untuk pribadi atau untuk perusahaan, pokoknya harus aktif aja. Nanti soalnya ada aturan baru, kalau dalam 1 tahun kita tidak aktif, itu akan dihilangkan akunnya. Ya, sayang ya, harus bayar lagi nanti itu $25.
Kalau dulu sih sampai kapanpun aktif terus kalau dulu ya, tapi sekarang mungkin karena sudah terlalu banyak developer, jadi si Google bikin kebijakan baru 1 tahun tidak aktif, 1 tahun atau berapa bulan gitu ya. Kalau kitanya nggak aktif ya akan hangus akunnya gitu ya. Nah untuk aplikasi yang kita buat di Android ini, kan kalau kita build ini kan yang di build itu APK ya. Ini kan udah selesai ya. Nanti runningnya udah oke, nah baru kita akan generate APK. APK itu apa? APK itu kan aplikasi yang akan kita publish itu ya. Nah, kalau kita masukin ke Google Classroom, itu filenya namanya APK, jadi extensionnya APK. Nih kalau kita lihat ya, atau misalkan kita sebar di WhatsApp group atau kita sebar melalui Google Drive, itu APK. Tapi kalau untuk di Play Store, itu bukan APK lagi, tapi build grade bundle atau bahkan kita harus bikin dulu tanda tangan ya, jadi beda lagi dan kita juga nggak akan masuk ke situ ya, jadi sampai build APK saja. Jadi publishnya ini masih sampai di Google Drive misalkan ya, atau web sendiri gitu ya. Untuk masuk ke Google Play Store memang beda lagi ya, terpisah lagi. Karena masuk publish ke Play Store juga bukan sekedar download, bukan sekedar upload gitu ya. Kita upload gitu, udah selesai nih APK-nya running. Nah, ternyata ada aturan-aturan yang mengikat ya, seperti ditanya itu aksesnya apa saja gitu ya di komputer, di laptop apa sih di aplikasi kita gitu, yang diakses apa saja gitu ya, apakah ada mengakses fasilitas atau penggunaan kamera gitu ya, atau database itu, atau harus izin ke pengguna apa gitu ya.
di sini. Ada constraint layout, ada linear layout gitu ya. Kalau kita lihat ketika kita menggunakan constraint layout, nah ini ada ini ya, apa? Kayak listrik ya. Jadi kalau constraint layout, satu komponen itu akan terlihat ininya. Jadi ketika kita menambahkan komponen lain akan terlihat. Dan ini agak rumit untuk dipelajari ya, kalau menurut saya ya. Makanya layout yang akan kita gunakan, kita bisa convert view di sini. Yang pertama caranya, ganti ke linear layout. Apply. Nah, ini berubah ya, jadi linear layout. Tapi mungkin ini masih horizontal ya. Kita ganti lagi linear layout-nya, convert to vertical, ke bawah ya. Karena linear layout itu ada vertikal ke bawah, ada horizontal. Jadi kita harus tahu ini lagi vertikal nih ke bawah. Kemudian kalau mau tampil ke pinggir, misalnya button-nya, berarti kita harus mengganti layout horizontal. Nah itu ya, jadi kita akan pakai linear layout. Ini ke bawah. Jadi kalau misalkan kita mau nambahin text view lagi, misalkan ya, tambahin nih, bisa di copy dari sini atau kalian tarik dari sini text view.
Nah, linear layout ini paling sederhana untuk pemula. Karena kita cuma tinggal menentukan vertikal kah atau horizontal gitu ya. Jadi kuncinya ketika bikin linear layout jangan lupa orientasinya. Orientasinya ini ya, vertikal kah atau horizontal. Itu harus ada ya di kodenya. Kemudian berikutnya, kalau sudah punya layout, kita akan mengisi UI dasar, misalkan apakah text view kah, button, edit text, image view gitu ya. Nah, itu untuk mengisi UI dasarnya atau view-nya gitu ya. Kan kalau udah ada nih wadahnya gitu ya. Nah, masa cuma makan sama wadahnya doang gitu ya. Kan makan juga harus ada nasinya, lauknya. Misalnya ini anggaplah si linear layout ini wadahnya, piringnya, kemudian kita mau makan nasi, text view-nya gitu ya. Kita mau pakai ayam, buttonnya, kemudian digambarin pakai lain style nih, bold sama italic misalkan ya. Style berarti namanya ya, style text ya namanya. Nah, bold atau italic atau normal. Misalkan mau miring nih, miring ya hurufnya. Kemudian untuk tinggi lebar gitu ya, button ini kan tinggi lebarnya wrap content itu sesuai dengan isi teks ya, nama teksnya adalah button misalkan. Atau misalkan di sini kita bikin tombol. Kalau kita lihat di sini ya, di modul 1 itu kita akan bikin halaman utama yang terdiri dari text view, kemudian button 3. Ini layout ininya ya, ini ada komponen tree, text view, button 3. Nah, kita bisa ikutin, ini ada text view, kemudian buttonnya kita tambahin ya. Yang kedua, yang ketiga. Oke? Nah, ini button
Ini ya. Jadi yang pertama seperti ini dulu. Kemudian, oh ya, sambil lengkapi juga yang ini linear layout di modul, itu ada di bagian atas ya, di kode ini. Nah linear layoutnya udah betul belum? Kodenya coba lihat ya. Nah ini ID-nya nggak dipakai ya, dihilangkan saja, karena ID ini untuk dipanggil, kita nggak akan manggil. Nah di sini sudah ada main activity. Paddingnya di sini 20, tapi di modul 32 ya, bisa sesuaikan saja. Bisa diikutin? Katanya di sini bukan web content tapi match parent. Oke, kemudian orientasinya udah vertikal ya. Ini posisinya nggak harus berurutan sama di modul ya. Boleh posisinya di mana aja gitu. Yang penting di situ gitu ya. Seperti ini kan. Seperti ini ya. Ini kan. Saya kan orientasinya nggak di situ ya, tapi di atas. Nggak masalah ya. Yang penting ini ada di dalam linear layout. Jangan lupa ini tutupnya ya. Tutup ini ya. Nanti tutup secara keseluruhan ini di bawah ini. Oke? Nggak apa-apa kalau misalkan kalian masih bingung, namanya juga pertama ya. Cuman yang namanya bingung pasti ada sedikit pusing ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bingung, pusing gitu ya. Nggak apa-apa. Itu hal biasa di dalam belajar. Oke, ini vertikal, match parent. Kemudian ada lagi ya Gravity ya. Gravity ini untuk supaya posisinya di center horizontal. Nah, seperti ini ya. Jadi di tengah gitu. Kemudian ada apa lagi? Udah. Nah, kita lihat lanjut ke text view. Text view-nya web content, teksnya toko utama, size-nya 24, bold, marginnya 60, udah oke. Kemudian nah ini yang button. Yang button yang pertama kita lihat di sini ya. Nah, ini kan text view. Nah, ini yang button kita sesuaikan. Kita tambahin ID ya. ID-nya ini ID button BTN produk katanya ya. BTN disingkat produk. Ikutin sampai dulu ya. Karena nanti kalau beda ketika ngode di Kotlin-nya akan beda lagi gitu ya. Jadi ikutin dulu supaya nanti pas di Kotlin nggak bingung. Nah, ini bukan web content, makanya tampilannya seperti ini ya buttonnya. Tapi kita ganti jadi match parent. Match parent itu sesuai dengan lebar
kembali ke menu utama ya. Nah, ini ya kodenya di sini halaman 17. Kita akan melakukan aksi. Aksinya di sini kan si button ini udah melakukan aksinya ya, ada button produk, kemudian button yang transaksi sama button profil. Tapi kita akan memberikan aksi ke button profil. Bagaimana cara melakukan aksinya? Kita tambahin ini main activity, kita lihat ya di sini. Mungkin ada kode yang harus kita hapus ya, jadi nggak usah semuanya. Perhatikan ini, di main activity ada baris ke-12, ada enable edge to enable, itu dihapus saja. Yang pertama, di enter di sini. Kemudian ada dari baris ke-13 sampai ke-17 sampai tutupnya ya.
udah berubah ya. Tapi ini buttonnya belum bisa balik ke halaman semula karena si buttonnya nanti sama sih ya sebetulnya. Ketika kita si button itu akan berubah, kodenya sama mirip menggunakan seperti ini. Jadi didefinisikan dulu si buttonnya, kemudian kita panggil set on click listener-nya kembali ke activity berikutnya. Jadi activity tujuan, activity sebelumnya ya, activity asal this, kemudian activity tujuannya itu penggunaan intent. Itu kalau toa sih cuman gini aja, teksnya apa gitu ya, kemudian dikasih batasan length short atau pendek atau panjang gitu ya, sesuai dengan kebutuhan teksnya. Gitu, mudah sih kalau sudah terbiasa. Jadi ya, kalian masih bingung, ragu gitu ya, kaget itu karena belum terbiasa saja ya, masih belum kenal lah istilahnya ya. Nanti insya Allah di pertemuan kedua, ketiga udah pada jago ya. Oke, sudah 8:30. Mau sampai jam 9 atau mau gimana? Boleh, kita sudahi saja. Yang online bisa ngikutin? Ya? Bisa, Bu. Ya, save sendiri. Di save, kalau misalnya penasaran di save as aja. Lain juga, oh, ada yang raise hand, siapa? Boleh lanjut. Semoga berkah buat kita semua. Kemudian saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah berjumpa lagi besok di materi yang berbeda, yang berikutnya di modul 2. Jadi jangan lupa diselesaikan modul 1-nya supaya besok siap dan terbiasa gitu ya, sudah terbiasa. Itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.